Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Azura. Nama saya Siti Arisa. Saya Siti Aliafira. Saya Siti Amalia Nur Azhari. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang pengembangan teknik evaluasi PAI ranah afektif. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa sih pengertian dari ranah penilaian afektif? Ranah penilaian afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude. Attitude adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Kecenderungan bereaksi terhadap situasi yang dihadapi. Menurut Ellis, sikap melibatkan beberapa pengetahuan dalam situasi. Namun, aspek paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Ranah penilaian afektif terbagi menjadi 4. Yang pertama, sikap dan nilai, persepsi dan tingkah laku. Yang kedua, attitude, suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Yang ketiga, pengetahuan dan situasi, yaitu sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi. Yang keempat, perasaan atau emosi, yaitu kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Pembagian ranah afektif menurut Bloom dan Cardwell dan juga Agarwati, Rizka Putranti, dan Sri Wuning. Yang pertama, menerima. Yang kedua, merespon. Yang ketiga, menilai. Yang keempat, mengorganisasikan. Dan yang kelima, karakterisasi. Ciri-ciri pengukuran ranah afektif. Pemikiran atau perilaku harus memiliki 2 kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Untuk mengukur ranah afektif, ada beberapa skala yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala ini disusun dalam bentuk suatu pernyataan dan diikuti oleh 5 respons yang menunjukkan tingkatan. Yang kedua yaitu skala pilihan ganda. Skala ini bentuknya seperti soal bentuk pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti oleh sejumlah alternatif pendapat. Yang ketiga, skala Thurston. Skala Thurston merupakan skala yang mirip dengan skala buatan Likert karena merupakan suatu instrumen yang jawabannya menunjukkan tingkatan. Yang keempat, skala Goodman. Skala ini berupa sederetan pernyataan tentang sesuatu objek secara berurutan. Yang kelima, semantic differential. Instrumen yang disusun oleh Osgood dan kawan-kawan ini mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Dan yang terakhir, pengukuran minat. Di samping menggunakan skala seperti dicontohkan di atas, minat juga dapat diukur. Penutup, ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap dalam bahasa Inggris disebut attitude yang berarti suatu cara atau reaksi terhadap suatu perangsang. 5 jenjang ranah afektif yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan karakterisasi. Pemikiran atau perilaku harus memiliki 2 kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Pertama, melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku atau tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. Pengukuran ranah afektif tidaklah semudah mengukur ranah kognitif karena tidak dapat dilakukan setiap selesai menyajikan materi pelajaran. Pengukuran afektif berguna untuk mengetahui sikap dan minat siswa atau untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi afektif pada setiap tingkat. Terima kasih telah menyaksikan video kami.
Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi